Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa, barang siapa yang meluaskan atau menghilangkan, nafasa jadi meluaskan hati, an mukmin kurbatan, dari seorang mukmin suatu kurbah bukan kikaf. Kalau pakai kaf kurbah itu kesulitan, kesumpekan, kebuntuan aja nih, ketik jalan entok. Min kurabid dunia, daripada kesulitan perihal dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia, karena dia sudah mudahkan seseorang dari kesulitan walaupun urusan dunia, maka Allah akan mudahkan. Allah akan luaskan urusannya, mudahkan urusannya dari kesulitan hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, ini jadi pembahasan kita. Dan barang siapa yang memudahkan urusan wong yang kesulitan fid dunya, kesulitan di sini bahasanya urusan utang tadi. Nah, urusan utang tadi dimudahkan ya urusannya, ya mungkin ditunda, mungkin dengan segala urusan kemudahan lah, boleh cicil baik. Kalau kapan baca goyoi, dah banyak bahasa yang muat tenang, muat luas hati wong yang kesulitan tersebut. Apa ganjarannya? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan, tidak di dunia baik atau tidak di akhirat baik, dua-duanya. Baik di dunia maupun di akhirat dimudahkan. Karena dia mempermudah urusan sama dia, uang sama dia, yang kesulitan tadi dibikin mudahnya, Allah mudahkan urusan dia di dunia mudah, urusan dia di akhirat mudah. Wa man satara musliman fid dunya satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang siapa yang menutup aib, satara musliman, menutup aib, tidak mengumbar aib seseorang, terutama wong muslim. Fit dunia, dia di dunia tidak mudah memomongi keburukan wong, kecuali ada pengecualian yang dikecualikan oleh syariat. Ada beberapa boleh dia, cuman bukan mengumbar dalam artian ini menyengaja. Pokoknya ada batasan-batasan lah. Siapa yang ini yang standar, yang umumnya, siapa yang menutupi aib, kekurangan seorang muslim di dunia, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Begitu juga sebagaimana orang yang meluaskan urusan daripada kesulitan, yang menutupi aib juga Allah kasih ganjaran dia baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia Allah tutup aibnya, kekurangannya dari mata-mata manusia. Di akhirat Allah tutup. Biasanya kalau di akhirat dengan pengampunan. Allah tutup dengan pengampunan. Juga bisa Allah tutup dengan sebagaimana kita ketahui di akhirat itu, ketika khususnya di padang mahsyar, seluruh makhluk dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir dunia terkumpul di situ tempat. Ketika hisab itu fulan macam ini, fulan macam itu, berbuat macam ini, berbuat macam itu. Nah, itu siaran. Nah, ada penghususan Allah Subhanahu wa taala tutup. Allah tutupi kekurangan dari sebab tangan pecah ngomong, mulut diam, kaki pecah, kesaksian ya lo. Nah,
sater, penutupan dari Allah Subhanahu wa taala ini ketika terjadi itu menunjukkan bahwasanya Allah bakal ngampunkan. Allah bakal ngampunkan perbuatan yang jelek atau kesalahan yang telah terjadi dilakukan oleh kita. Sater. Itu tanduk pengampunan. Jadi bersyukur kalau kita ada satu kesalahan yang wong tidak tahu. Bersyukur gitu. Ngapa? Selama wong tidak tahu, artinya kemungkinan untuk diampuni besar. Masih besar. Jangan sampai macam sebagian wong sekarang ini dengan kesalahannya bangga. Oh, aku cak ini, aku cak itu. Lolo, ngapa lolo? Karena dia membuang kesempatan besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kalau semakin ada wong yang tahu dengan kesalahan dia. Tambah banyak saksi yang memberatkan dia. Makanya jangan bangga, jangan tutup. Kita manusia ini khotok kata Nabi. Wong yang selalu salah. Nak benar-benar lacak mana ada itulah salah. Katik ceritanya sempurna tu, katik kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada salahnya. Nah sekarang ini mana caranya kita kalau ada kesalahan, jangan sampai orang tahu, tutup. Istighfarnya ada, taubatnya ada. Jadi semakin ketutup, semakin tidak tahu orang dengan kesalahan kita, itu semakin besar pengampunan dari Allah. Makanya salah satu cara agar kesalahan kita ketutup, kita tutup. Kita bahas. Kita tutup, kita jauhi kesalahanmu. Jangan mudah ngomongin kesalahanmu. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Bismillah. Jazakallah. Buku. Puasa. Wallahu, yang terakhir daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala fi aunil abdi. Selalu menolong, selalu melindungi seorang hamba, selalu memberikan pertolongan seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhi, selama hamba tersebut menaungi dengan kebacaan, nulung wong mudah, ringan tangan katanya. Ringan tangan mana dah? Ringan tangan ni suka nolong apa mali? Pokoknya yang mana positif kalau memang ada kesamaan, wongnya mudah, ngewangi wong. Dikit-dikit dia dak baca dengan saitonya, nyogok ke badan dia. Apa dia baca gewang? Seada acara jadi melok ngopeng jadi, nyuci piring jadi, nyusun gapo dia jadi melok. Ringan tangannya, tidak diminta, siap sedia. Fi aunil abdi, walaupun kalau ada yang dengan ceritanya luar biasa, selalu. Ini hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dari hadis ini, berbalas segala gawe. Ada orang ngaturkannya karma, dia bisa masuk akal, cuman terkadang diartikan negatif, tidak bagus, tapi umum. Itu umum, Allah sudah tuliskan sunatullah. Dia nulung bakal ditulung. Dia baik sama wong bakal dibaik wong. Dia mudahkan urusan wong, dimudahkan urusan dia. Kelebihannya apa? Ketika dia niatnya mendekatkan diri kepada Allah, mudahnya itu, balasannya itu tidak dunia baik dunia maupun akhir. Itu hadis yang pertama. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran
aw wada'alahu adallahu Allah yaumal qiyamah tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dari sahabat Abi Hurairah juga radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man andhara mu'siran, barang siapa yang menunda atau ngundur tempo tadi, ngundur masa ini apa, pembayaran daripada hutang, awal alahu, atau dia bebaskan. Apa ganjarannya? Adallahullah yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dia termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala wong yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dhil arsy, di bayangan atau di naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, di hari tak katik naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah antara dua. Dia cuma nunda tadi dengan kaki ada perbezaan juga kaki, dan ada fadilah lain juga masalah penundaan pembayaran hutang ini. Yang pertama ia nunda tadi itu dengan bisa nyicil, bisa mendoa waktunya dan lain sebagainya dengan cara-cara yang memudahkan. Itu hadis. Ada lagi hadis yang mirip, tidak ana sebutkan, tapi sahabat Abil Yasar ini nyebutkan dengan memastikan hadis yang beliau dengar mirip dengan hadis yang sebelumnya, bakal dapat naungan wong yang menunda atau melepaskan, menggugurkan hutang tadi apa? Dengan kita sebutkan ininya cara takkid, cara memastikan sahabat Abil Yasar. Kata dia, absarat ainaya hata. Ketika Nabi ngomong tu, mataku nyengok sambil nunjuk, kuping aku dengar yang disebut Nabi. Hati aku detak jantung aku melok merasakan apa yang diucapkan Rasul, bahwasanya yang memudahkan urusan tadilah, hutang tadilah, Allah naungi dia dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana ada naungan di hari tersebut. Nah, ada lagi luar biasa juga ini. Luar biasa juga. Itu buntungnya mengutangi. Ngapo utang tadi terkadang lebih afdol ngutangi daripada ngejuk. Karena yang utang pasti butuh tadi, kemarin sudah disebutkan. Ini sebagian wong jadi dianggapnya macam tabungan. Dianggapnya macam tabungan, investasi gitu. Investasi dari mana? An Buraidah, sahabat. An Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man anzara mu'siran falahu kullu yawm mislahu sadaqah. Thumma sami'tu yaqul man anzara mu'siran falahu kullu yawmin mithlaihi sadaqah. Faqultu ya Rasulullah sami'tuka taqul man anzara mu'siran falahu kullu yawmin mithlahu sadaqah. Thumma sami'tuka taqul man anzara mu'siran falahu kullu yawmin mithlaihi sadaqah. Qala lahu bi kulli yawmin mithlahu sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Wa idza halla ad-dain fa anzarahu ba'da dhalika falahu kullu yawmin mithlaihi sadaqah. Ya, rawahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Buraidah. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man andara, barang siapa yang menunda wong yang kesulitan membayar hutang, falahu, maka bagi dia." Ini fadilah. Kullu yaum mithlahu sadaqah. Setiap hari berapa hutangnya? 500.000. Tiap hari seakan-akan dia sedekah 500.000 hari. Tundanya lagi 500.000 lagi. Jadi seakan-akan dia bersedekah tiap hari 500.000 sampai wong itu mayar.
Itu hadis pertama. Terus sahabat Buraidah ini dengar lagi habisnya. Terdengar lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama persis tapi fadilahnya agak beda. Makanya pas Nabi hidup lemah hanya sekali ngomong apa namanya tadi utang 5.000 misalnya, ketika dia nunda seakan-akan dia setiap hari sedekah 500.000. Di hadis lain menyebutkan mithlaihi sodako, 2 kali lipat. Cuman 2 kali lipat dia seakan sedekah kali 500.000 berarti 2 kali lipat juta. Dia ngutangi 500, terus karena keterlambatan atau masa pinjaman itu tidak harus lambat, walaupun masih di waktu minjem, dia dapat pahala 2 kali lipat. Dia ngutang 500 seakan-akan sedekah 1 juta tiap hari. Sahabat Buraidah bingung, ya Rasulullah, yang mana yang benar? Yang pertama kedengar, yang ganjaran wong yang menunda pembayaran tadi itu, wong yang ini ngenjuk penundaan, bukan menunda. Wong yang utang nunda lah sih. Ngenjukkan penundaan dapat. Yang sini mislahu seperti yang diutang ke. Di hadis lain ngatakan 2 kali lipat dari yang diutang ke. Yang mana yang benar? Kata Rasulullah, dijawab, lahu bikulli yaumin mislahu sedekah qabla an yahillad dain. Kalau yang kuucap yang pertama itu kata Nabi, dia dapat pahala sedekah setiap hari sejumlah harta yang diutangkannya itu kalau belum jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo ngutangi 500.000 tiap hari dapat pahala 500.000 setiap hari datang. Macam dia bersedekah, duitnya dah habis. Pahalanya dapat terus. Dapat mislahu, sama seperti yang diutanginya. Fa idza haladan fa anzarahu ba'da dzalika falahu kullu yaumin mislaihi sadaqah. Kalau datang jatuh tempo masih belum dibayar, pastinya biasanya bukan pasti. Biasanya ada kesulitan di sini. Di mundurnya, dilambat, ditundanya urusan tagihan tadi itu. Yang macam ini artinya ada kesulitan. Sebab Nabi nilainya apa? Nabi nilainya wong yang berutang pasti berusaha mayar. Pasti berusaha mayar. Jadi ketika ada keterlambatan, ada kesulitan di situ. Dan dimudahkannya. Ditunggukannya 2 kali lipat. 500.000 tadinya kemarin pas hari ini jatuh tempo belum bisa bayar, kita tunda 2 kali lipat. Seakan dia sedekah tiap hari 1 juta. Itu fadilah. Makanya sebagian yang dengar macam ini mereka nyaman-nyaman baik. Urusan tadi itu waduh, ada ancaman-ancaman urusan ngutang itu bab dia. Bab kita yang ada harta kita di sama wong, kita ada bagian yang neneng ke kita, ada kabar yang neneng ke kita, ada harta kita gunanya buat jadi pahala, buat jadi amal kebaikan gitu. Sebab kalau ditinggal ke tanpa kita jadikan amal perbuatan, tak ganti guna. Jadi tempat ujungnya di pembuangan itu. Tidak ganti guna. Ketika ada sebab baca berubah jadi pahala. Alhamdulillah, tabungan. Tinggal kita memutuskan. Kayak ada beberapa hadis juga yang baca membuat kita nimbang. Kita nimbang apa nak dilepaskan, apa nak masih ditunggu ke, tapi terus dapat pahala kita, dapat pahala. Itu tadi perihal
keutamaan wong yang minjem, Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an tustajaba da'watuhu aw wa an tukshafa qurbatu falyufarrij an mu'sirin. Ini ada fadilah mujabud da'wah. Wongnya pacak dapat ijabah dari Allah, dimudahkan, dikabulkan doanya dan di tukshaf kurbat. Allah luaskan bukakan, bahasa di sini bukakan kesulitannya, itu hilangkan kesulitan yang menimpa dia. Apa man arada an tustajaba da'watu wa an tukshafa kurbatu, barang siapa yang kepengen doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah, wa an tukshafa kurbatu, dihilangkan kesumpekannya, kesulitannya, falyufarrij an mu'sirin, maka yufarrij, dia bebaskan kesulitan wong kita bebaskan, kita mudahkan apa yang kesulitan yang menimpa seseorang. Ketika kita bisa melakukan itu, maka Allah balas dengan ijabatul dakwah, sama Allah hilangkan kesumpekan kesulitan. Hanya ada lagi diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man andara mu'siran ila maisaratihi andarahu Allah bi dzambihi ila taubatih. Barang siapa yang menunda tadilah, bab menunda kalau ini, menambah tempo, mu'siran ila maisaratihi, sampai dia baca ya anzarahu Allah bi dzambihi ila taubatih. Allah juga, sebab kita manusia pasti ada dosa, Allah tunggu ke juga, sebagaimana kita tunggu ke wong dimaya terpaksa nunda, kita sabar ke penundaan tersebut. Anzarahullah bi dzambi, Allah juga tunda, Allah juga mudahkan, tunggukan urusan dosa-dosa dia sampai dia bertaubat. Allah ulur sampai dia bertaubat. Allah mudahkanlah, intinya Allah mudahkan pengampunan dosa. Allah mudahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Fadilah luar biasa. Ini setengahnya, bukan mana yang pajak ngutang ini utama. Pajak dapat ladang pahala, jadi tabungan kita. Bahkan tadi yang kita sebut, kita bacakan tadi, bahkan sebelum jatuh tempo pun sudah ada dapat bernilai sedekah setiap hari. Luar biasa. Kita ada 5 menit lagi. Nyambil. Ada pertanyaan mungkin? Kalau ada ada keharusan. Biasanya kalau utang ya macam transaksi kan, transaksi jual beli lah katanya.
ada catatan urusan hutang ini, ada yang mungkin kalau diperlukan ada saksi untuk mengetahui bahwa si fulan itu memang hutang kalau gitu bisa misalnya. Dua saksi yang bersifat saksi yang mengatakan apa kesan kita itu untuk umumnya dengan saksi dua lanang. Ya kita tahu bukan Iya, untuk memastikan sebab kadang macam misalnya ada di mana apa asal kadang jenazah umumnya asal ada jenazah kalau ada yang apa ada urusan sama jenazah silakan mendatangi ahli waris biasanya dipikirkan macam itu kan. Nah, sekarang ini ketika datang itu harus ada dia mengklaim fulan ada hutang kan harus ada saksi. Kalau terbuka mak itu be lagi sayurnya ahli waris siapa be baca data dia ada hutang dari hutang ya bangsa yang berada alhamdulillah. Kalau rasa kalau menurut hukum syariat ya, wong ini meninggal pagi jam 8 pagi. Etis tak kalau kita tahu sama keluarga dulu apa kita hutang ni tanya menurut syariat ni benar apa kita tahu sekarang itu kalau di urutan untuk urusan haito urusan pembahasan haito si jenazah tadi itu terkait haito dia sebab kakek urusan waris segala macam sebelum urusan waris hutang dulu ini dibahas. Nah, ketika mereka nak beranjak membahas haito sebelum galau-galau atau kelak urusan kapan segala macam keperluan ya kalau memang ada kalau tidak tinggal dari sini lagi tu kebutuhannya. Nah sebelum urusan berbagi urusan apa hutang tetap galau sisa baru jadi waris itu hutang. Sebaiknya jangan segi orang tahu ada hutang kalau memang sebenarnya waris pun kalau wong sebagian beranggapan waris kaget malu meninggal waris tidak wong di bawah itu lebih tenang kalau kita kelagi cepat-cepat. Macam bab pengantin juga wong kadang-kadang bab akhirnya baru meninggal pengantin lagi ini yang di dalam itu tenang kalau dia masih hidup marah kalau sudah meninggal dalam tenang ada yang ngurus laki ni. Itu baik kita kadang-kadang makin logika. Tidak. Mereka di sana lain dah berfikir itu pasti dunia. Kita kadang-kadang macam tadi, aku kebiasaan berjalan. Tapi sebenarnya tidak macam hal itu tadi. Semakin cepat diurus, semakin cepat dibagi, lebih baik. Mereka tunggu macam tadi, yang main begitu. Ada sahabat Abi Qatada katanya, sahabat Qatada yang nanggung pas ada sahabat yang berhutang. Nabi tak kalah nyolati. Sikok dia nanggung tadi. Dikejar Nabi terus kan. Sudah bayar. Sudah kelar urusan. Sampai dia malu lagi. Tidak kalah berhadapan sama Nabi takut ditanya sebab dia belum tuntas maya tadi. Pas sudah kelar datang Nabi. Ya Rasulullah sudah. Sekarang baru dingin kulit dia. Padahal sudah ditanggung hutang tapi masih ini macam inilah panjang lebar. Jadi ya untuk kita ya alhamdulillah banyak kabar gembira kalau yang hutang banyak kabar gembira walaupun tertunda tadi banyak pahala tu Allah ganti bahasa Allah ganti sampai kau ini selesai. Nah sekarang balik urusannya yang berhutang tadi ada bab menggali 2 kali bertemu lagi atau mungkin pertemuan yang akan datang. Wong yang ada pahala juga. Ada pahala bagi yang berhutang. Dia niat sungguh-sungguh untuk mayar. Ada pahala. Ada ganjaran. Ada hutang lagi ada berhutang. Lagi ada ganjaran. Kalau dia benar-benar dia butuh pasti butuh hutang. Dia jujur benar-benar aku nak mayar. Ada keutamaan. Nah sekarang ini ya kita tak macam urusan hutang tadi. Sebelum bahas waris ini yang wajib kaitan sama
makhluk utama. Bahkan zakat pun, zakat sama Allah itu urusannya. Itu tuntas dulu, baru berbagi waris. Itu urutan yang benar. Nah, etis tak etis kita nyampe ke bawah. Kalau misalnya sebelum kaget atau dikira dah katik, repot kita tak pecah. Dikabarilah siapa? Yo, biasanya adalah yang apa? Yang pacak di BC kan, BC dikabar. Jadi yo tidak kata. Kejadian kita dikali. Yang menunjuk jika majidnya berhutang, malah masuk jadi mengasih buku, masuk-masuk padahal dia sebenarnya orang majid. Iya, itu. Sekarang logika ini harusnya buang dulu. Macam tadi lah, hanya untuk kita tadi. Hari ini baru meninggal langsung lagi. Lajulah, jangan tunda. Alhamdulillah pada cepat. Sebagian takut malah kaget dah. Tak apa-apa, malah senang. Kita pola fikir kita beda sama yang di parilasan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana ba'na ma'alamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa bi'alana wa faraghati lana fi dinina. Ma'ahdi qudri mutawallaka. Rabbi wafiqna wa lima tartadi qawlan wa fi'lan karamah. Warzuqi kulla halalan da'ima wa akhilati ya ulama nahdu bil khair wa nuqatul asyar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabbi ridwan jama'yun. Wa qdi anna rabbana kulla biyun qabla an ta'tiyana musulmanun. Wa ukhir wasrud anta man satar wa sallallahu alaihi wasallam ila kitana wa fi kitabin fi dinasi wa ala alihi wa ala sahbihi wa sahbihi wa Allahumma hdina lil huda wa ij'alna mimman sara fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman qala wa amraka wa asal wa sallallahu alaihi wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal